Halo semuanya, di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Bima, saya sendiri Desma Fajriani, kemudian ada Gilbert, ada Marvel, ada juga Reza, dan juga Sigit. Nah, di sini kami semua akan membahas mengenai tentang salah satu pendekatan meta heuristik, yaitu khususnya yaitu variable neighborhood search, di mana si variabel ini kita akan bahas mengenai pertama tentang eh, introducing atau perkenalan VNS atau variable neighborhood search. Kemudian ada introducing tentang case study yang akan kita bahas, dan kemudian kita membahas juga tentang pembahasan bagaimana pengaplikasian VNS itu sendiri di dalam penyelesaian case study yang akan dibahas. Nah, di sini nanti ada dua case study yang akan kita bahas, dan yang terakhir ada conclusion. Nah, baik, masuk ke agenda atau poin pertama yang akan dibahas, yaitu mengenai apa sih itu variable neighborhood search atau yang biasa disingkat menjadi VNS. Nah, dari salah satu jurnal yang ditulis oleh Satyananda dan juga Wahyuningsi yang diterbitkan tahun 2019 mengatakan kalau neighborhood sendiri itu merupakan sekumpulan hasil solusi dari penerapan operasi tertentu. Nah, dari sekumpulan solusi awal ini atau dari solusi awal ini kita olah menggunakan beberapa metode dan menghasilkan kemungkinan solusi yang ada. Nah, kemungkinan solusi tersebut merupakan atau yang disebut oleh neighborhood. Nah, si variabel neighborhood search sendiri ini atau VNS itu merupakan salah satu metode yang saya sebutkan pertama tentang meta heuristik. Nah, yang mana bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pengoptimalisasian tentang kombinatorial. Untuk ide dasar dari si VNS ini sendiri merupakan perubahan dari neighborhood-nya yang sistematis kemudian dikombinasikan dengan local search. Nah, ini menurut pendapat Hansen di dalam jurnalnya yang diterbitkan tahun 2018. Kemudian di sini ada dari kemampuan yang dimiliki VNS tadi yang mencari solusi tersebut, maka kita tidak terjebak dalam solusi optimal lokal dan bisa mencapai solusi optimum global menjadi keunggulannya. Nah, di sini maksudnya kayak kita tuh nggak terjebak dari satu solusi yang ada aja, tapi dari semua solusi tersebut kita bisa mencari atau menentukan solusi yang paling baik dari yang terbaik. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis varian VND atau VNS. Nah, yang pertama itu variable neighborhood descent atau VND. Nah, di mana si varian ini adalah varian dari algoritma pencarian lokal yang menggunakan konsep berbagai lingkungan pencarian atau neighborhood yang meningkatkan solusi. Nah, sebenarnya si VND ini konsepnya tuh sama VNS, tapi secara menyeluruh si VNS itu kan dia tuh mengeksplorasi semua solusi yang ada atau mengeksplorasi pencarian untuk menemukan berbagai solusi. Nah, sedangkan si VND ini itu dia lebih fokus ke pendekatan pencarian lokal. Jadi pencariannya tuh tidak seeksploratif dari VNS. Nah, untuk algoritmanya sendiri ada beberapa. Nah, di sini bisa dilihat tentang algoritma VND itu sendiri. Nah, si VND ini tuh selesai dicari atau sudah mencapai hasilnya kalau misalkan no improvement is obtained. Jadi solusi yang didapatkan itu adalah solusi yang paling baik. Jadi solusinya tuh nggak bisa dicari lagi karena si solusi yang sudah didapatkan adalah solusi yang paling baik di antara yang baik. Kemudian jenis VNS yang kedua yaitu Reduced Variable Neighborhood Search atau RVNS. Nah, pengertiannya sendiri merupakan variasi dari algoritma Variable Neighborhood Search atau VNS sendiri. Nah, konsepnya dari namanya RVNS sendiri atau Reduced Variable Neighborhood search itu sendiri kan artinya mengurangi atau membatasi jumlah lingkungan pencarian yang digunakan dalam VNS. Nah, kalau VNS sendiri itu kan kayak apa ya? Kayak dia tuh nggak membatasi pencarian lokalnya untuk mencari solusi. Jadi kayak bebas mengeksplorasi beberapa lingkungan. Nah, sedangkan
untuk RVNS ini sesuai dengan namanya reduce. Nah, dia itu dibatasi pencarian lingkungannya untuk menemukan solusi. Jadi pencarian lingkungannya itu cuma 1, 2, atau 3. Nah, sedangkan kalau VNS itu sendiri itu boleh mengeksplorasi pencarian lingkungan sebanyak mungkin. Seperti itu perbedaannya. Nah, untuk algoritmanya sendiri seperti ini, bisa dilihat. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis VNS sendiri, tapi nanti dua VNS yang saya sebutkan tadi dari di VND dan RVNS ini yang paling banyak digunakan. Nah, nanti juga ada General Algorithm Variable Neighborhood Search atau GAVNS, ada juga nanti Basic Variable Neighborhood Search atau BVNS. Nanti dua itu akan disampaikan atau dijelaskan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dua case tadi yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya ini akan dibahas oleh teman saya, yaitu Sigit. Baik, terima kasih Desma. Case pertama yang akan kelompok kami bawakan berjudul New VNS for Online Order Batching Problem. Makalah ini menunjukkan bagaimana VNS dapat memberikan solusi optimal apabila dibandingkan dengan algoritma pembanding lainnya. Seiring berkembangnya teknologi, terutama e-commerce, menyebabkan masalah pada bidang logistik. Penyimpanan barang di gudang mempunyai banyak masalah seperti alur penerimaan barang, penempatan barang, hingga cara mendistribusikan barang. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang industri logistik yang mempunyai masalah terkait dengan distribusi logistik ini, dikarenakan tuntutan waktu dan biaya untuk mendistribusikan dari satu titik, menyimpan, dan mendistribusikannya. Masalah ini menunjukkan bahwa menggunakan VNS atau Variable Neighborhood Search dapat mengoptimalkan 35% apabila menggunakan rute yang telah dirancang. Salah satu metode optimalisasi untuk menyelesaikan masalah distribusi di gudang adalah Order Batching Problem atau yang disingkat ODP. ODP adalah salah satu strategi pengambilan barang yang mengizinkan sistem untuk mengumpulkan beberapa pesanan atau barang sekaligus sehingga lebih efisien dibanding dengan cara tradisional. Pengembangan ODP selanjutnya adalah Online Order Batching atau yang disebut OOBP. OOBP adalah pengembangan dari OBP yang mempertimbangkan barang yang telah sampai di gudang setelah pengambilan pesanan sebelumnya. Tujuan dari makalah ini adalah untuk meminimalkan waktu maksimum suatu pesanan di dalam sistem sehingga pendistribusian dapat dilakukan lebih optimal. Penelitian ini menggunakan VNS sebagai algoritma yang diusulkan dan 3 algoritma lain sebagai pembanding. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Variable Neighborhood Search yang akan digunakan sebagai algoritma utama atau algoritma yang diusulkan. First come, first serve algorithm, ini akan sebagai algoritma pembanding. Seed algorithm, dan Clark and Wright saving algorithm. Yang digunakan sebagai algoritma yang diusulkan atau algoritma yang utama adalah VNS. VNS atau Variable Neighborhood Search adalah suatu metode heuristik dalam bidang optimasi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah optimasi kombinasi yang kompleks. Kelebihan dari VNS adalah sebagai berikut. VNS fleksibel dalam pemilihan lingkungan pencarian sehingga dapat menjelajahi ruang solusi secara lebih luas. VNS ini sederhana dan mudah diimplementasikan. VNS biasanya dapat diimplementasikan dengan efisien dan metodenya dapat diubah atau disesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi. VNS telah berhasil diterapkan dalam berbagai masalah optimasi dengan kombinasi seperti masalah rute kendaraan, permasalahan tata letak, dan perencanaan rute distribusi maupun jalur distribusi. Kemudian algoritma yang digunakan sebagai pembanding dari algoritma VNS adalah first come first serve algorithm atau yang biasa disingkat FCFS, di mana FCFS ini adalah salah satu algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi. Untuk menentukan
urutan eksekusi. Jadi prinsip utamanya itu adalah dengan mengeksekusi proses yang pertama kali datang dan proses selanjutnya akan dieksekusi sesuai dengan antrian. Kelebihan dari FCFS ini adalah kesederhanaannya dalam prosesnya. Kemudian, algoritma yang dijadikan sebagai algoritma pembanding selanjutnya adalah seed algorithm. Seed algorithm adalah salah satu algoritma di mana suatu proses itu akan dieksekusi pertama kali dalam suatu batch. Kemudian, proses yang lain itu bisa dimasukkan ke dalam batch tersebut, asalkan batasan kapasitasnya tidak dilanggar. Nah, seed algoritma ini mempunyai kondisi atau syarat pada setiap batch. Jadi setelah kondisi atau syarat tersebut sudah terpenuhi, maka seed baru akan dibuat lagi dan begitu pula selanjutnya. Algoritma yang dijadikan sebagai algoritma pembanding selanjutnya adalah Clark and Wright Saving Algorithm. Clark and Wright Saving Algorithm atau disingkat CNW ini adalah sebuah algoritma yang digunakan dalam konteks perencanaan rute kendaraan, di mana algoritma ini dapat mengoptimalkan rute kendaraan yang melayani sejumlah titik atau pelanggan dengan meminimalkan total biaya perjalanan. Algoritma ini sering digunakan untuk merumuskan rute terbaik dalam masalah ekspedisi. Kelebihan dari CNW ini adalah algoritma ini relatif sederhana dan mudah dimengerti, sehingga dapat diimplementasikan dengan cepat. CNW Saving Algorithm ini seringkali menghasilkan solusi yang sangat mendekati optimal, biasanya untuk routing kendaraan atau ekspedisi, terutama pada kasus masalah routing kendaraan yang tidak terlalu kompleks. Nah, karena CNW ini biasanya digunakan untuk masalah routing yang tidak terlalu kompleks, apabila akan digunakan untuk masalah yang kompleks, ini perlu digabungkan dengan algoritma yang lain, agar solusinya lebih optimal. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marvel. Baik, terima kasih Sigit. Sekarang saya akan menjelaskan propose algorithm pada penelitian ini. Pada penelitian ini yang digunakan adalah basic VNS. Pada basic VNS ini terdapat 3 parameter, yaitu satu initial solution S yang dihasilkan dari metode eksternal. Yang kedua, nilai Kmax menandakan maksimum neighborhood yang akan dieksplor. Ketiga, Tmax adalah waktu maksimum running time yang diperbolehkan. Metode ini akan mengeksplor neighborhood dari solusi sementara untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Untuk melakukan hal tersebut, metode ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah prosedur pertubasi untuk solusi sementara untuk keluar dari lokal optimum sementara dan mendapatkan solusi baru di neighborhood lain. Bagian kedua adalah prosedur local search untuk mencari lokal optimum dari neighborhood yang digunakan saat ini. Kemudian bagian ketiga adalah prosedur neighborhood change yang akan menimbang apakah perlu merubah neighborhood yang akan dieksplor tergantung dari improve atau tidaknya solusi pada local search. Kemudian algoritma yang kedua adalah constructive procedure. Pada algoritma konstruktif ini, algoritma menerima list order yang ada sebagai parameter input. Kemudian list order tersebut akan di-scan secara acak pada setiap iterasi. Suatu order akan dipilih secara acak dan ditempatkan pada batch selanjutnya yang tersedia. Kemudian jika order tersebut sudah tidak dapat ditampung oleh batch yang sekarang, maka batch baru akan segera dibuat untuk menampung order selanjutnya. Proses ini akan terus berulang sampai semua order sudah memiliki tempat di batch yang tersedia. Kemudian algoritma yang ketiga adalah shake procedure. Prosedur ini dibuat untuk prosedur pertubasi dengan cara menukar 2 order dari batch yang berbeda. Prosedur ini menerima parameter input berupa initial solution S dan parameter K yang menandakan jumlah pertubasi yang akan terjadi. Dalam setiap pertubasi yang terjadi, 2 random batch akan dipilih, yang kemudian 2 order dari masing-masing batch akan dipilih secara random untuk ditukar. Pertukaran yang dilakukan harus menghasilkan solusi yang visible, yaitu tidak melebihi kapasitas dari masing-masing batch. Jika solusi tidak visible, maka proses akan diulang. Proses ini akan dilakukan sejumlah parameter K. Pada akhir dari prosedur ini, solusi dari neighborhood yang berbeda akan kembali. Kemudian untuk algoritma yang keempat adalah local search. Local search procedure ini akan digunakan dalam BVNS dan shake procedure.
karena prosedur ini digunakan untuk pertukaran order. Prosedur ini menerima initial solution S sebagai parameter input dan mengembalikan lokal optimum dalam neighborhood dari solusi. Prosedur ini akan mengeksplor semua order pada setiap batch untuk mencari pertukaran yang visible dengan order lain yang dapat mengimprove solusi sementara. Jika improvement dilakukan, maka prosedur akan dimulai kembali dari solusi baru yang ditemukan dengan melakukan iterasi lagi. Jika tidak ada lagi improvement, maka solusi baru yang didapatkan tadi akan tetap dipakai sampai semua kandidat pertukaran order sudah dieksplor dan kembali kepada solusi terbaik yang sudah ditemukan. Kemudian, basic VNS akan dibandingkan dengan ketiga metode lainnya dengan cara membandingkan objective functionnya, yang pada kasus ini adalah waktu maksimum dari order tetap berada dalam sistem sebelum dilayani atau dilakukan. Yang kedua adalah average deviation dan CPU time running, yaitu waktu dari CPU menjalankan algoritma tersebut. Setelah kemudian, setelah dibandingkan rata-rata dari keempat algoritma tersebut, Basic VNS memiliki hasil terbaik dapat dilihat dari nilai objective function yang paling kecil, berarti waktu maksimumnya paling kecil. Kemudian deviasi yang paling kecil menandakan penyimpangan dari rata-rata sangat kecil, dan juga nilai base yang mendapatkan 15 kali solusi terbaik dari 16 kali percobaan yang dilakukan, dan juga CPU runtime yang paling kecil dari antara empat metode lain. Kemudian untuk kesimpulan dari case satu ini adalah metode Basic Variable Neighborhood Search atau BVNS ini dapat menyelesaikan masalah pada online order batching problem, yaitu meminimasi waktu maksimal sebuah pesanan berada pada sistem sebelum dilayani atau dilakukan. Kemudian metode BVNS juga terbukti lebih baik dari ketiga metode sebelumnya setelah dibandingkan dari tabel tadi. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gilbert. Baik, selanjutnya adalah case study 2, yaitu Integrated Greedy with Variable Neighborhood Search for a Multi-Objective Waste Collection Problem. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah kasus nyata di Antequera, sebuah daerah pedesaan di Spanyol yang memiliki populasi lebih dari 126.000 jiwa. Masalah perutean kendaraan pengangkut sampah. Yang dipakai adalah algoritma Integrated Greedy atau IG yang dikombinasikan dengan Variable Neighborhood Search atau VNS sebagai metode penyelesaian utama. Model dari tujuan penelitian ini yaitu adalah F1 untuk meminimalkan total jarak, dihitung sebagai jumlah total jarak rute. F2 untuk menyeimbangkan rute dalam hal jarak dengan meminimalkan rute terpanjang. F3 menyeimbangkan rute dalam hal waktu dengan meminimalkan perbedaan antara durasi rute terpanjang dan terpendek. Untuk meminimalkan jumlah rute, yaitu adalah F4. Ini semua akan dijelaskan dan akan disimpulkan di akhir case ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang VNS tersebut yang berada atau yang dipakai dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya yaitu adalah VNS. VNS adalah framework meta-heuristik yang awalnya diusulkan dengan tujuan memecahkan masalah optimasi yang sulit. Kerangka kerja VNS didasarkan pada gagasan melakukan perubahan sistem lingkungan secara atau selama pencarian untuk mengeksplorasi struktur lingkungan yang berbeda. VNS yang dipakai pada penelitian ini adalah GVNS, yaitu menggabungkan perubahan deterministis dan acak lingkungan, menyeimbangkan intensifikasi dan diversifikasi selama pencarian. Algoritma 2 yang dapat dilihat itu menunjukkan adalah pseudokode GVNS, di mana kita dapat melihat bahwa algoritma dimulai dari lingkungan yang pertama kali dipertimbangkan, yaitu adalah berada di step 3. Kemudian, GVNS berulang sampai mencapai maksimum
predefined neighborhood key max yang merupakan parameter tunggal dari algoritma. Untuk setiap iterasi, metode shakes menghasilkan solusi acak yaitu S aksen di lingkungan NK dari solusi yang ada yaitu S yang berada di step 5 atau nomor 5. Kemudian, solusi S2 aksen ditingkatkan dengan algoritma Variable Neighborhood Descent atau VND sampai mencapai optimum lokal S2 aksen sehubungan dengan lingkungan yang dipertimbangkan, yaitu berada di step 6 atau di nomor 6. Akhirnya, GVNS memeriksa apakah optimum lokal S2 aksen lebih baik dari solusi yang ada, yaitu S, berada pada langkah 7 atau nomor 7. Memperbarui solusi terbaik dan memulai kembali pencarian dari lingkungan pertama atau tidak, melanjutkan pencarian di lingkungan berikutnya. Algoritma berhenti ketika mencapai lingkungan maksimum untuk dieksplorasi Keymax tanpa menemukan perbaikan lebih lanjut. Langkah-langkah ini diulang sampai kriteria berhenti tertentu ditemukan. Biasanya jumlah iterasi yang ditentukan sebelum atau waktu komputasi maksimum. Karena dalam pekerjaan ini VNS digunakan sebagai metode perbaikan, peneliti ingin menjaga waktu berjalannya. Jadi, peneliti hanya mempertimbangkan satu iterasi GVNS. Selanjutnya, peneliti mempertimbangkan 3 lingkungan yang berbeda untuk mengeksplorasi ruang solusi, yaitu adalah N1, yang kedua adalah N2, yang ketiga adalah N3. N1 adalah insert, N2 adalah exchange, dan N3 adalah to OPT. Neighborhood insert terdiri dari semua solusi yang dapat dicapai dengan melakukan gerakan insert tunggal di salah satu rute. The exchange neighborhood berisi semua solusi yang dapat diperoleh dengan bertukar 2 node di jalur yang sama atau berbeda. Sedangkan the to OPT neighborhood, pergerakan to OPT adalah langkah umum dalam masalah routing kendaraan. Prosedur VND secara sistematis mengeksplorasi 3 lingkungan ini sampai mencapai optimum lokal. Sehubungan dengan mereka semua, algoritma 3 dapat dilihat, algoritma 3 menyajikan pseudocode dari VND. Metode ini dimulai dengan mengeksplorasi lingkungan pertama, yaitu berada pada langkah 2. Berulang sampai mencapai lingkungan yang dianggap maksimum, yaitu step 3 sampai step 6. Dalam setiap iterasi, VND menemukan solusi terbaik, yaitu S di lingkungan, berada pada step 6. Step 4. Perhatikan bahwa fungsi S diperbarui oleh S bintang terhadap S, memulai kembali pencarian dari lingkungan pertama. Jika tidak, metode ini mengeksplorasi lingkungan berikutnya. VND berakhir ketika tidak ada perbaikan ditemukan di salah satu lingkungan. Hal ini didokumentasikan dengan baik bahwa di VND, urutan di mana lingkungan dieksplorasi dapat membuat perbedaan. Setelah percobaan awal, peneliti memilih mengeksplorasi lingkungan dalam urutan N2 ke N3 dan ke N1. Setelah menetapkan integrity dengan metode peningkatan GVNS yang dijelaskan, peneliti menerapkan post processing akhir, khususnya VNS, juga digunakan untuk meningkatkan lebih lanjut pendekatan garis depan Pareto yang diperoleh sejauh ini secara khusus. Peneliti menerapkan GVNS yang dijelaskan dalam algoritma 2 untuk setiap solusi S untuk meminimalkan jarak dan titik referensi yang diterangkan. Seperti biasa, dalam optimasi multi-objektif, semua solusi non-dominasi yang ditemukan dalam eksplorasi ini diserahkan untuk dimasukkan ke dalam pendekatan depan Pareto
yang dikembalikan sebagai output dari metode tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya yang telah dilakukan oleh eh, teman saya Gilbert. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil-hasil dari proses-proses yang dijelaskan oleh teman saya Gilbert. Nah, tabel hasil tersebut tergabung dari beberapa tabel. Nah, yang pertama itu adalah tabel keempat. Tabel keempat itu adalah tabel yang mengevaluasi performa berbagai nilai Keymax pada indikator kualitas dari Multi Objective Optimization Problem atau MOP. Nah, Keymax itu sendiri itu dan nilai maksimum tetangga yang dieksplorasi dalam algoritma VNS. Kemudian ada CV atau CV. CV itu adalah nilai metric coverage. Terus ada HV atau HV. Itu ada nilai metric saver volume. Kemudian ada ESP, EFS itu ada nilai metrik epsilon. Oke. Pada tabel 4 sendiri ini terdiri dari berbagai nilai Keymax. Ada 0,1, ada 0,25, 0,5, dan 0,6N. Oke, dari beberapa nilai tersebut, ini nilai rata-rata tersebut bisa kita lihat semakin tinggi nilai Keymax, maka semakin turun nilai CV-nya. Jadi ini berbanding terbalik. Kemudian ini menunjukkan kualitas Pareto font yang lebih baik. Namun ada kompromi dengan waktu komputasi. Nah, bisa kita lihat juga atau kita tahu bahwa nilai komputasi karena nilai Keymax-nya itu 0,6, dia memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan nilai Keymax yang 0,5N gitu. Nah, dari hasil analisis terlihat bahwa hasil nilai Keymax yang optimal itu ada di 0,5N di sini gitu ya. Ini kan bisa kita lihat yang paling optimal ada di sebelah sini gitu. Nah, berarti saat nilai Keymax-nya itu diatur pada 50% dari ukuran masalah atau N, hasilnya paling baik dibandingkan nilai lainnya. Jadi ini tuh paling optimal. Karena nilai 50% N ini adalah yang paling optimal, maka untuk apa namanya, yang selanjutnya atau percobaan selanjutnya akan proses selanjutnya yang dipakai adalah 0,5 N ini. Jadi yang akan dipakai untuk indikator selanjutnya. Kemudian untuk tabel 5 itu ada average value of MOP, quality indicator of for beta. Tabel 5 ini tujuannya adalah mengevaluasi performa berbagai nilai beta. Beta di sini adalah persentase solusi yang dihapus dalam algoritma integrated greedy. Di dalam kolom itu dapat ada beta, CV, HV, dan EVS. EVS ini EFS ini semuanya yang CV, HP, EFS ini udah dijelaskan di penjelasan saya sebelumnya gitu. Oke, dalam nilai beta ini kita dapat melihat pada beta 0,1 umumnya memberikan performa yang lebih baik dari 2 atau 3 metrik. Contohnya pada CV dan HP gitu. Oleh karena itu beta 0,1 dipilih untuk eksperimen selanjutnya. Ada dua yang lumayan baik itu dibanding yang lain. Maka 0,1 yang dipilih. Kemudian untuk tabel selanjutnya ini adalah tabel 6 itu average value of MOP quality indicator to contrast IG. Oke. Tabel ini adalah membandingkan varian algoritma integrated greedy. Pada kolom itu terdapat IG, CV, HP, dan EFS gitu. Nah, pada kolom IG terdapat berbagai jenis varian. Ada yang IgGG, ada IgGR, ada IgRG, ada IgRR. Ini merupakan varian integrated greedy, yang lainnya adalah indikator kualitas gitu. Nah, hasil yang diperoleh pada
percobaan ini atau pada paper ini adalah di mana IgG dan IgGR itu memiliki varian dengan kinerja yang terbaik. Soal untuk IgG itu mendapat nilai CV yang paling kecil, kemudian ISP yang paling kecil. Kemudian untuk IgGR itu mendapat nilai HP yang paling kecil. IFS. Oke, nah terus untuk keduanya ini paling kecil, maka namun IgG yang dipakai itu karena memiliki dua nilai CV dan ISP yang paling kecil dan memiliki potensi yang diverifikasi dan memungkinkan eksplorasi yang lebih luas dari ruang pencarian. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk tabel 7 ini adalah tujuannya membandingkan algoritma yang diajukan dengan dua metode terbaru. Ini dengan SPEA2 dan NSGA2 gitu. Kita membandingkan kedua metode tersebut. Nah, pada kolomnya itu terdapat varian algoritmanya, ini ada di sini. Kemudian seperti biasa untuk indikator kualitasnya ada CV, HP, dan IFS gitu. Nah, terdapat juga ukuran instansi untuk yang small, medium, dan large gitu. Itu untuk ukuran instansi. Kemudian algoritma yang diajukan itu ada IgG VNS, kemudian IgGR VNS gitu. Dibandingkan dengan dua metode yang di bawah gitu. Dan bisa kita lihat umumnya algoritma diajukan itu mengungguli NSGA2 dan SPEA2 dan untuk semua ukuran instansi masalah dalam hal metrik kualitas ini dari CV, HP, dan IFS-nya. Kemudian untuk algoritma yang diajukan memberikan hasil yang terlebih baik, yaitu sudah terlihat dalam tabel ini. Dalam ukuran manapun, mau di medium, small, atau large. Nah, analisis ini mengkonfirmasi perbedaan signifikan antara metode dan menyoroti superioritas algoritma yang diajukan. Jadi untuk secara keseluruhan untuk tabel 4567 itu menunjukkan hasil eksperimen yang dirancang untuk mengoptimalkan parameter dan konfigurasi dari algoritma multi-objective optimization. Algoritma yang diajukan setelah beberapa iterasi dan penyesuaian parameter menentukan performa yang superior dibandingkan dengan metode baru yang ada dalam menghasilkan perform yang berkualitas tinggi. Nah, untuk yang terakhir itu adalah tabel 6, itu ada current solution and play-off metric, itu adalah membandingkan antara solusi saat ini yang diterapkan oleh pemerintah setempat dan beberapa solusi yang terbaik yang diperoleh melalui optimasi yang telah kita lakukan. Gitu. Ini untuk yang F1, F2, F3, dan F4 sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan di F1 ini adalah menunjukkan total jarak yang menempuh antar rute yang diambil solusi terbaik. Bisa dilihat bahwa untuk base one for F1 itu adalah di 394 ribuan ada di sini. Itu jauh berbeda dibanding untuk current implementation sekitar 800 ribuan. Ini sangat jauh berbeda. Kemudian untuk yang F2 itu ada di 49.000. Ini sangat jauh dibandingkan yang saat ini dilakukan itu. Yang saat ini, nilai saat ini adalah 200 ribuan. Kemudian untuk yang F3 itu adalah indikator keseimbangan. Yang solusi F3-nya memiliki nilai yang jauh lebih rendah. Itu adalah hanya sekitar 352. Dibandingkan nilai saat ini adalah 26.000. Jadi menunjukkan bahwa solusi terbaik lebih seimbang dan efisien dalam distribusi pekerjaan dan kapasitas. Nah, untuk F4 ini menunjukkan jumlah rute yang digunakan dalam solusi. Solusi saat ini menggunakan 7 rute, sedangkan
Solusi terbaik untuk F2 menggunakan 11 rute, namun solusi terbaik untuk F1 dan F3 juga menggunakan 7 rute, menunjukkan bahwa dengan konfigurasi rute yang sama, solusi yang lebih baik dapat diperoleh dalam jarak, hal, dan biaya. Oke, ini untuk tabel nomor 8. Jadi secara keseluruhan tabel ini menunjukkan bahwa solusi yang diperoleh melalui optimasi menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan solusi saat ini yang ditempatkan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Oke. Nah, ini kesimpulannya penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kombinasi serta meta heuristik ini dikombinasikan dengan PNS dan fungsi paduan mampu mendapatkan solusi yang berkualitas tinggi. Setelah eksperimen yang komprehensif, kita dapat menyimpulkan bahwa metode kami dapatkan solusi yang berkualitas lebih baik menurut indikator multi-objektif standar daripada yang diperoleh NSGA ataupun yang satu lagi. Kemudian institusi algoritma yang diusulkan ke dalam sistem ahli akan memungkinkan pemerintah setempat untuk lebih baik dalam memperkirakan kebutuhan dalam hal kendaraan, personil, yang menyebabkan mereka hemat waktu, uang dalam pengumpulan limbah di Spanyol. Oke, sekian dari presentasi bagian saya. Untuk conclusion akan dijelaskan teman saya Reza. Saya akan melanjutkan tentang conclusion. Terdiri ada 13 poin. Dan pertama di sini algoritma dalam VNS kemungkinan besar menghasilkan solusi yang lebih unggul untuk proses pencarian solusi ketetanggaan yang jauh dan dekat. Juga berharga di bidang optimasi dibandingkan dengan VND. Dalam VNS melakukan pendekatan pencarian eksploratif yang menghasilkan berbagai kemungkinan solusi sehingga menghasilkan solusi optimum. Tetapi di dalam VND menggunakan algoritma pencarian lokal yang menggunakan konsep lingkungan yang terbatas. Dalam pencarian solusi VNS melakukan secara acak menjadikannya pilihan yang menjanjikan untuk memecahkan masalah dengan skala besar dan kompleks di dunia nyata. Lanjut poin kelima, Basic Variable Neighborhood Search atau disingkat BVNS mengungguli algoritma dari semua algoritma lainnya untuk menemukan solusi yang lebih baik dengan deviasi lebih kecil dari solusi yang telah diketahui. Di sini algoritma FCFS, Shaping, CNW, dan SEED menunjukkan kinerja yang lebih rendah baik dari segi kualitas solusi maupun efisiensi komputasi. BVNS berdasarkan kombinasi strategi perturbasi, penelusuran lokal, dan perubahan lingkungan terbukti sangat efektif dalam mengatasi berbagai masalah pengelompokan pesanan online, di mana hasilnya menunjukkan bahwa BVNS merupakan pendekatan kompetitif dalam masalah pesanan online dan juga dapat dianggap sebagai algoritma yang menjanjikan untuk optimasi dalam skenario batching pesanan di gudang. Poin berikutnya, metodologi greedy dan VNS memberikan solusi kepada pemerintah daerah di pedesaan Spanyol yang nyata untuk masalah pengumpulan sampah untuk menghasilkan perwakilan multi objektif, di mana iterated greedy adalah meta heuristik yang kuat berdasarkan konstruksi dan penghancuran sebagian solusi untuk merekonstruksinya secara iteratif. Algoritma yang disajikan untuk membantu pemerintah daerah di pedesaan Spanyol untuk memutuskan rute yang harus diikuti oleh truk pengangkut sampah dan juga harus memperkirakan dengan lebih baik kebutuhan dalam hal kendaraan pengangkut sampahnya dan
personil untuk menghemat waktu dan uang dalam metode pengumpulan sampah. Penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi antara metaheuristik ini ditambah dengan VNS dan fungsi guide mampu menghasilkan solusi berkualitas tinggi. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai Case Variable Neighborhood Search Method. Yang kedua mengenai New VNS Variant for the Online Order Batching Problem. Dan Iterated Greedy with Variable Neighborhood Search for Multi-Objective Waste Collection Problem. Sekian, terima kasih.